Salam Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan dikasih. Kita sudah 2 hari penginjilan di Palu dan puji Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dilayani, didoakan, disembuhkan, dipulihkan. Dan kita nanti Kamis harus sudah tiba di Jakarta untuk melayani gereja tanpa tembok sudut pintu, saudara. Di wilayah ini, di daerah-daerah kolong ini Tuhan, kami minta cuaca cerah. Tadi hujan lebat, tapi bersyukur kami sudah doa, sekarang cuaca cerah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Oke, kita bawa ya. Kita ada acara Natal hari ini, ada apa? Sanggup nggak, anak ibu? Kamu mau berhasil? Sebenarnya kuncinya sudah ada. Iya. Haleluya. Iya. Tetapi saudaraku yang saya kasih, kadang-kadang saudara tidak tahu bahwa kunci itu sudah ada padamu. Iya. Saya pernah, saudaraku yang saya kasih, mau masuk ke kamar saya kebingungan. Aduh, gimana ini? Gimana? Ternyata kuncinya saudara ada di dompet saya. Siapa tahu saudara ya yang ada di sini sampai bertahun-tahun karena saudara lupa ternyata di dompetmu ada kuncinya. Silakan buka pintu dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara di bumi ini, bukan di sorga saja tapi di bumi. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Anda bisa nikmati sorga walaupun Anda masih di bumi. Haleluya. Iya. Makanya saudara-saudara, saya lakukan ini karena banyak permintaan terhadap Indonesia untuk mendukung Gaza. Karena itu saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap untuk berperan. Kami siap. Luar biasa. Habis sudah kesabaran Pak Prabowo melihat kelicikan, kebrutalan Israel pada Palestina. Ya, seperti yang telah kita ketahui, kini Israel telah kembali melakukan genosida pada warga Gaza. Dan kini Presiden Prabowo, sang jenderal hebat, telah habis kesabaran melihat aksi keterlaluan Israel. Bahkan saking geramnya, Presiden Prabowo telah dengan tegas memberikan deklarasi siap berperang. Saya sampaikan bahwa Indonesia siap bila diminta oleh semua pihak yang terlibat untuk berperan. Kami siap. Kami siap akan kirim pesawat-pesawat. Dan pernyataan Pak Prabowo ini bukanlah sekedar omong-omong belaka, karena pada dini hari beberapa jam yang lalu mendekati subuh, beliau langsung bergegas terbang ke Timur Tengah demi Palestina dan akan mengunjungi beberapa negara untuk menjalin kekuatan bersama-sama untuk melawan Israel. Dan bukan main-main, negara yang akan diajak menjalin kekuatan adalah negara-negara kuat dan besar dari mulai Turki, Persatuan Emirat Arab, Mesir, Qatar, dan Jordania. Saudara-saudara sekalian, rekan-rekan media yang saya hormati, terima kasih. Malam-malam ini sudah pagi ya. Pagi-pagi sudah kumpul. ya, dalam video ini saudaraku saya kasih, Pak Prabowo ini dia katakan siapapun yang ingin menghalang-halangi kami untuk membantu Gaza, ya, kami siap katanya untuk perang. Saudaraku saya kasih video yang singkat ini, saudara. Ya, saya tidak tanggapi secara detail, tetapi saya berharap ya Indonesia tetap damai, Indonesia tetap damai dan tidak akan ada perang. Ya, karena saudaraku saya kasih ini, kalau kita bicara Gaza, ini bicara Israel. Kalau kita bicara Israel, ini bicara Amerika. Dan kalau kita bicara Amerika, ini bicara lagi ke negara-negara Eropa yang lainnya. Ya, kita negara non-blok, seharusnya kita tidak perlu ya ikut-ikutan untuk membenci Israel.
Kenapa? Karena Alkitab bilang Israel itu anak sulung Tuhan. Keluaran 4 ayat yang ke-22. Makanya saudara, Tuhan juga pernah berkata, yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Saya ingat benar ya, waktu Pak Prabowo dulu, saudara kasih kampanye tidak pernah mengutuk Israel. Justru yang saya tahu yang pernah mengutuk Israel adalah Pak Anies Baswedan dan juga Pak Ganjar Pranowo dan yang lain-lainnya. Pak Prabowo dan Gibran tidak mengutuk Israel pada waktu itu ya, dalam kampanyenya. Justru Pak Prabowo yang menang. Saya nggak ada kaitan ke politik ini. Kaitannya adalah kepada firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bilang, yang mengutuk Israel akan dikutuk, yang berkati Israel akan diberkati. Saya berharap semua kita, rakyat Indonesia khususnya yang sudah percaya, jangan mengutuk Israel. Kenapa? Kalau kita mengutuk Israel, kita akan dikutuk. Kalau kita berkati Israel, kita akan diberkati. Kalau begitu gimana dong Pak Lubis? Biarkan saja. Ya, kita berdoa saja. Puasa, doa, doa puasa, doa puasa, doa puasa. Ya, percaya. Ya, nanti Tuhan yang bekerja untuk menyelesaikan semuanya itu. Karena saudara, itu sudah dicatat di Alkitab. Sebab Alkitab mencatat Kanaan itu tanah perjanjian yang sudah diberikan kepada Abraham, dan Tuhan berkata sampai anak cucunya, berarti sampai kepada Israel. Makanya saudara kasih, saya di sini tidak suka ya dengan perang, tidak suka juga dengan kematian-kematian orang yang karena kena tembak akibat perang. Saya di sini hanya ingin memberitahukan kepada semua kita bahwa Kanaan itu memang tanah perjanjian. Kanaan itu sekarang ya itulah Palestina, Lebanon, Suriah dan juga Jordania. Inilah sekarang yang sedang diperangi oleh Israel. Tetapi saudara, Israel tidak memerangi tanpa alasan, karena Hamas yang lebih dulu menyerang 7 Oktober 2023. Makanya Israel kembali menyerang ya. Disitulah kesempatan Israel untuk merebut tanah perjanjian. Jadi sekalipun Israel tahu itu tanah perjanjian, dia nggak mau rebut begitu saja kalau nggak ada celah. Karena dia tahu betul kalau nggak ada celah, dia rebut, pasti semua memusuhi dia. Tapi ini karena ada celah, dia habisin Hamas, dia habisin Hizbullah, dia habisin yang lain-lain yang ingin membantu Hamas. Di situ jadi terjadi pro kontra. Ada yang pro Israel, ada yang tidak pro Israel. Kenapa? Karena wajar dong orang ngomong, wah namanya negaranya diserang, terus rakyatnya 1.200 meninggal dunia, ya kan? Terus saudara ada 400 orang kurang lebih yang disandra, ya orang Israelnya. Apalagi itu rakyat Israel di selatan itu yang ditembakin itu 1.200 orang itu lagi sembahyang Sukot. Ya wajar saja kalau menurut pemikiran umum ya, wajar saja. Sama aja kalau negara kita ini misalnya ya diganggu oleh negara lain, misalnya Malaysia menembaki rakyat Indonesia sampai 1.200 meninggal, pasti juga Pak Presiden Prabowo, Pak Gibran dan Panglima dan juga Kapolri pasti juga bertindak, ya tidak akan diam. Sama, itulah yang sekarang dilakukan Israel. Saudaraku yang sekasih, kita hanya berdoa supaya reda, ya Pak Prabowo bisa menahan diri sehingga kita tetap negara non-blok. Saudara, inilah pelayanan kami harus kembali. Siapa tahu saudara ya yang ada di sini sampai bertahun-tahun karena saudara lupa ternyata di dompetmu ada kuncinya. Silakan buka pintu dan Tuhan sudah menyediakan tempat yang terbaik bagi saudara di bumi ini, bukan di sorga saja tapi di bumi. Haleluya. Itu sebabnya Yesus berkata, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Anda bisa nikmati sorga walaupun Anda masih di bumi. Haleluya. Iya. Makanya saudara di sini dikatakan kepadamu ku berikan kunci. Luar biasa.
Saudara, yang diberikan kunci ini bukan kunci abal-abal, kunci kerajaan. Saudara, di sini dikatakan kuberikan kunci kerajaan sorga, bukan kunci abal-abal. Kuberikan kunci kontrakan, waduh. Kuberikan kunci gudang, aduh. Kuberikan kunci motor, ada. Motor beat. Ini bukan. Kuberikan kunci kerajaan sorga. Haleluya. 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 Kalau sekarang dalam pikiranmu berkata, Pak, buktinya kok saya begini? Bukti yang kau ajukan ke saya itu bukan bukti yang sebenarnya. Karena bukti yang sebenarnya Alkitab mengatakan kunci kerajaan itu sudah diberikan kepada saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Tapi ketika kunci itu kita nggak gunakan, kunci itu tidak ada artinya sama sekali. Haleluya. Haleluya. Kalau kunci itu kau simpan di bawah kasur, ya mana bisa kebuka itu pintu kamarmu. Makanya saudaraku yang saya kasih, jangan sampai saudara punya kunci tapi saudara tidak tahu kunci itu ada padamu. Atau saudara sudah diberi kunci tapi kuncinya kau buang ke laut. Itu yang parah. Haleluya. Haleluya. Kuncinya dibuang ke laut. Iya, karena dia pikir, apaan ini? Gak ada guna sama saya. Iya. Ternyata saudara, kuncinya itulah saudaraku yang saya kasih, yang bisa membuat engkau menikmati segalanya yang Tuhan sudah siapkan, yang bisa membuat engkau menikmati semua apa yang Tuhan sudah siapkan buat saudara. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Untuk melayani gereja tanpa tembok sudut pintu, ini pelayan gereja tanpa tembok sudut pintu. Ini gereja artinya eklesia, kumpulan orang percaya. Gereja tanpa tembok, temboknya nggak ada. Ya, 1000 pintu, pintunya banyak. Ya, makanya doakan pelayanan ini supaya tetap jalan terus. Karena saudara selama 7 tahun lebih banyak Bani Kedarne Bayot yang percaya Yesus. Nah, dan terlebih terusus doakan juga karena banyak kelompok-kelompok radikal yang benci, yang tidak suka. Ya, doakan ya supaya tetap kita bisa berjalan. Oke, yang mau mendukung pelayanan ini, karena pelayanan ini